Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel saya. Kali ini saya Renita Variani Suryadi dan teman saya Nadia Sunarti akan membahas mengenai perkembangan vegetatif alami pada tumbuhan. Nah, kalian penasaran kan bagaimana sih perkembangbiakannya? Simak video kita sampai habis ya. Terima kasih. Teman-teman, kali ini kita akan melakukan pengamatan mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Sedikit saya jelaskan, perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa melalui proses penyerbukan atau pembuahan. Tumbuhan yang baru terbentuk berasal dari pertumbuhan dan perkembangan bagian tubuh tertentu dari induknya. Perkembangbiakan vegetatif dikelompokkan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Namun, kali ini kita hanya akan mengamati perkembangbiakan vegetatif alami saja. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi melalui spora, tunas, tunas daun, umbi lapis, umbi akar, akar tinggal, dan geragih atau stolon. Adapun tumbuhan yang akan kita amatinya adalah tumbuhan paku, bambu, cocor bebek, bawang merah, tebu, wortel, jahe, dan stroberi. Langsung saja yuk kita simak videonya agar tahu tempat terjadi perkembangbiakan dari tumbuhan-tumbuhan tersebut. Banyak sekali jenis dari tumbuhan paku itu, dan yang kita amati ini adalah jenis paku kepala tupai. Tumbuhan paku berkembang biak dengan spora. Spora merupakan inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora pada tumbuhan paku dibentuk dari daun. Letaknya ada di kotak spora atau sporangium yang berkumpul di dalam sorus yang terletak di bawah daun. Proses tumbuhan paku berkembang biak adalah jika sporangium pecah, spora keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Kemudian, spora itu akan tumbuh dan menjadi tumbuhan paku yang baru. Bagi masyarakat Indonesia, bambu bukanlah tumbuhan asing. Tumbuhan yang banyak ditemukan di daerah tropis seperti Asia, Amerika, Afrika, dan Australia ini banyak sekali manfaatnya dan sangat akrab dengan suasana lingkungan pedesaan. Manfaat bambu bisa dijadikan tiang, dinding, pelalatan dapur, alat musik, bahkan hingga bahan makanan. Bambu adalah tumbuhan jenis rumput-rumputan yang terdapat rongga dan juga ruas pada batangnya. Bambu merupakan salah satu tumbuhan dengan pertumbuhan paling cepat. Bambu tumbuh atau berkembang biak secara vegetatif alami, yang perkembangbiakannya melalui tunas. Teman-teman, ini merupakan tumbuhan tebu. Tebu merupakan salah satu tumbuhan perkebunan yang banyak dibudidayakan dan cukup penting di Indonesia. Karena tebu digunakan sebagai bahan baku produksi gula. Tumbuhan tebu memiliki batang yang padat, tidak bercabang, dan beruas-ruas. Sama dengan bambu, tebu perkembangbiakannya secara vegetatif alami melalui tunas. Tebu merupakan tumbuhan monokotil dengan ciri memiliki akar serabut dan tulang daun sejajar. Stroberi. Siapa yang tidak tahu dengan stroberi? Buah yang banyak disukai karena rasanya yang manis dan bentuknya yang unik. Untuk itu, buah stroberi banyak dikembangbiakan di belahan dunia. Stroberi perkembangbiakannya secara vegetatif alami melalui geragih atau stolon. Dengan melalui batang yang tumbuh menjalar di atas maupun di bagian bawah tanah, yang kemudian tumbuh dan menjadi tumbuhan yang baru. Kak kalian, bunga apa ini? Nah, ini merupakan bunga dari wortel.
Wortel merupakan sayuran yang sangat familiar di masyarakat. Sayuran ini memiliki kandungan protein yang bagus untuk kesehatan mata. Wortel juga memiliki akar tunggang dan juga akar serambut. Akar tunggangnya itu termodifikasi yang menjadi tempat menyimpan cadangan yang kita kenal sebagai umbi wortel. Sementara akar serambutnya menempel pada umbi wortel tipis halus berwarna putih atau kuning. Cara menanam wortel ini dengan cara menyebar benihnya pada lahan yang sudah disediakan. Nah, cara berkembang biaknya wortel berkembang biak secara generatif dengan biji dan secara vegetatif dengan umbi akar. Wortel dikembangbiakan dari bijinya. Biji wortel itu dihasilkan dari perkembangbiakan generatif atau seksual atau kawin. Nah, untuk menghasilkan biji, maka tanaman wortel harus melakukan penyerbukan pada bunganya. Penyerbukan terjadi dengan jatuhnya serbuk sari pada putik bunga. Selanjutnya ada jahe. Jahe merupakan tanaman yang termasuk rempah-rempah dengan nama latin Zingiber officinale. Jahe itu sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, terutama di bidang kesehatan. Jahe diketahui berasal dari Asia Pasifik yang tersebar dari India sampai Cina. Di Indonesia sendiri, tanaman jahe itu relatif mudah ditemukan dan penggunaannya juga sudah meluas, bukan hanya keperluan untuk memasak, tetapi juga untuk kesehatan dan kecantikan. Cara berkembang biak jahe itu dengan rizoma atau akar tinggal atau rimpang. Nah, daun, tangkai, dan akar tanaman jahe itu tumbuh dari rimpang. Rimpang itu merupakan sebagian dari batang yang tumbuh sedikit di bawah permukaan tanah dan biasanya itu mengembung. Rimpang memiliki mata, yaitu bagian berbentuk bulat kecil di mana tunas baru terbentuk dan tumbuh yang dimana nantinya akan memproduksi daun dan juga batang. Rimpang pada jahe tumbuh dari pusat keluar dan akan secara bertahap memanjang dan tumbuh. Daun yang melakukan fotosintesis mengubah energi dari matahari dan menyimpannya sebagai cadangan makanan pada rimpang di bawah tanah. Bawang merah. Bawang merah merupakan salah satu bumbu masak utama dunia yang berasal dari Iran, Pakistan, dan pegunungan-pegunungan di sebelah utaranya, tetapi kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia, baik subtropis maupun tropis. Nah, untuk perkembangbiakannya, alat perkembangbiakan bawang merah adalah umbi lapis. Umbi lapis merupakan alat perkembangbiakan bawang merah secara vegetatif alami, sedangkan alat perkembangbiakan bawang merah secara generatif dengan penyerbukan putik oleh benang sari. Sedangkan batangnya berbentuk pipih tempat menempelnya umbi lapis serta akar. Batang tersebut disebut sebagai roset batang. Cocor bebek atau Kalanchoe pinanta adalah tanaman hias yang berasal dari genus Kalanchoe. Tanaman ini terkenal karena metode reproduksinya melalui tunas daun atau tunas atau adventif. Nah, untuk cara berkembang biakan tanaman cocor bebek ini, tanaman cocor bebek berkembang biak dengan cara vegetatif. Maksudnya adalah tanaman tersebut dapat berkembang biak tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan cara ini dilakukan dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya. Perkembangbiakan vegetatif hanya melibatkan satu induk saja, sehingga sifat anaknya sama dengan sifat induknya. Perkembangbiakan yang terjadi pada cocor bebek merupakan perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu tunas yang tumbuh pada daunnya. Tunas yang tumbuh pada daun disebut tunas adventif. Pada tepi daun terdapat tunas yang dapat tumbuh bila diletakkan di tanah gembur. Nah, itulah tadi perkembangan vegetatif alami pada tumbuhan. Sekian video kami kali ini ya. Jangan lupa tunggu video kami berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.